Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas kepemimpinan Game 463 akan mempresentasikan tentang tipe-tipe kepemimpinan. Perkenalkan lebih dahulu, yaitu anggota kelompok 2. Yang pertama ada Muhammad Farhan Dawami, NPM 19024010059. Yang kedua, ada saya yaitu Nazufai Nur Ramadan, NPM 19024010061. Yang ketiga yaitu ada Angga Wahyu Febrianto, NPM 19024010071. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan autokratis. Seorang pemimpin yang tergolong autokratis memiliki serangkaian karakteristik yang biasanya dipandang sebagai karakteristik yang negatif. Dengan istilah lain, pemimpin tipe autokratis adalah seseorang yang egois. Dengan egoismenya, pemimpin autokratis melihat peranannya sebagai sumber segala sesuatu dalam kehidupan organisasional. Salah satu tokoh pemimpin yang bersifat autokratis adalah Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi lahir di Sirte, Tripolitania pada tanggal 7 Juni 1942. Ia adalah penguasa autokratis de facto Libya dari 1969 sampai 2011 setelah merebut kekuasaan dalam kudeta militer. Sebagai hasil dari Perang Saudara Libya, terbentuklah Dewan Transisi Nasional atau NTC. Kekuasaan Gaddafi semakin tergerus dengan pengakuan domestik dan internasional terhadap NTC. Dia menghapuskan konstitusi Libya tahun 1951 dan menerapkan undang-undang berdasarkan ideologi politiknya. Kekuasaan yang hampir 42 tahun telah menempatkannya menjadi penguasa terlama sebagai pemimpin non-kerajaan keempat sejak tahun 1900 dan terlama sebagai pemimpin penguasa Arab. Dia menyebut dirinya sebagai the brother, leader, guide of revolution, and king of kings, atau segala raja dari segala raja. Setelah berhasil merebut kekuasaan, Gaddafi mulai menghilangkan oposisi dan kehidupan warga Libya menjadi dibatasi. Ideologi Gaddafi disebut teori internasional ketiga yang dijelaskan dalam buku hijau. Keluarga Gaddafi mengambil alih sebagai besar perekonomian Libya. Gaddafi menggunakan miliaran pendapatan minyak untuk proyek-proyek internasional. Dia memulai perang dengan memerintahkan orang lain dan menggunakan senjata nuklir dan bahan kimia sebagai senjata pemusnah massal. Gaya kepemimpinan selanjutnya adalah gaya kepemimpinan transformasional. Tokohnya sendiri adalah Richard Branson. Sir Richard Charles Nicholas Branson adalah seorang industrialis asal Inggris yang dikenal karena telah mendirikan 360 perusahaan di bawah bendera Virgin Group. Branson sukses mendirikan bisnis pertama kali pada umur 16 tahun, ketika ia mempublikasikan sebuah majalah bernama Student. Ia mendirikan sebuah bisnis audio record mail order pada tahun 1970. Pada tahun 1972, ia membuka retail toko kaset, Virgin Record, yang kemudian menjadi Virgin Megastore. Merek Virgin yang diciptakan Branson tumbuh dengan pesat pada tahun 1980-an setelah ia mendirikan Virgin Atlantic Airways dan melakukan ekspansi untuk Virgin Record. Selanjutnya adalah karakteristik yang dimiliki oleh pemimpin transformasional yang dimiliki juga oleh Richard Branson. Dari keberhasilan yang didapatkan oleh Richard Branson tidak terlepas dari gaya kepemimpinannya yang transformasional. Dari beberapa karakteristik, beberapa di antaranya melekat pada diri Richard Branson. Beberapa karakteristik tersebut adalah yang pertama, berkomitmen menuju kesejahteraan. Sebelum membentuk perusahaan Virgin Group, Richard bukanlah berasal dari kalangan orang yang berada. Beberapa usaha dilakukan agar tetap bisa mengembangkan usahanya. Dari mulai menjual pohon Natal untuk menopang biaya penerbitan majalah Student. Melalui majalah Student, Richard melihat peluang untuk bersama membuat majalah dan membuat perusahaan piringan hitam dan membentuk perusahaan Virgin Records.
Lalu tekad yang kuat tersebut, Richard dapat membangun Virgin Records yang awalnya berada di lokasi terpencil hingga menjadi sebuah perusahaan megastore. Hingga saat ini, Virgin Group menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa Richard Branson memiliki karakter yang tidak mudah untuk menyerah dan selalu yakin bahwa perusahaannya akan sukses dan sejahtera. Yang kedua adalah membangun kepercayaan. Richard selalu membangun kepercayaan kepada para karyawannya. Hal tersebut ditunjukkan melalui membangun hubungan yang baik antara dia dan karyawannya. Bahkan Richard kerap kali melakukan rapat dengan mengundang para karyawannya ke rumah pribadi. Kemudian yang ketiga, mengadopsi pandangan terhadap masa depan. Pada saat memimpin perusahaan Virgin Records, Richard sudah memiliki pemikiran yang jauh ke depan. Pemikiran tersebut tidak terhenti di dalam dirinya saja. Richard baru mengkomunikasikan dengan para karyawannya dan bergerak secara bersama untuk membangun impiannya. Salah satu pemikiran yang ke depan atau visioner adalah dengan membuat maskapai penerbangan yang berusaha untuk menyasar segmen bawah. Richard adalah salah satu pendiri perusahaan maskapai yang mempelopori harga murah dengan kualitas yang tetap terjamin. Tentu saja hal itu semua diperlukan komunikasi yang baik dengan karyawannya sehingga dapat terwujud hal yang diinginkannya. Yang terakhir, fokus pada bagian lain yang ingin diubah. Perusahaan Virgin Group tidak hanya bergerak pada satu lini produk. Virgin Group memiliki banyak anak perusahaan dengan produk yang dihasilkan berbeda. Sebagai seorang pemimpin dalam mengelola bisnis dan perusahaan yang banyak, diperlukan fokus dan tahu masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dengan perkembangan perusahaan Virgin Group, menunjukkan karakter Richard yang pandai dalam memprioritaskan hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Lalu yang terakhir ada gaya kepemimpinan karismatik. Tokohnya adalah Bob Sadino. Salah satu pemimpin yang dianggap sebagai pemimpin karismatik adalah Om Bob atau Bob Sadino yang memiliki perusahaan Chemchick. Bob Sadino dalam mendirikan bisnisnya bukan berasal dari orang yang mampu. Setelah lulus SMA, Bob bekerja pada perusahaan Unilever, kemudian masuk Fakultas Hukum UI selama beberapa bulan. Setelah itu, Bob melalang buana ke negeri Belanda, tepatnya di Hamburg dan Amsterdam. Kemudian Bob menikah dan kembali pulang ke Indonesia. Di balik sosoknya yang terlihat santai dan bersahaja, Bob memiliki ketegasan ketika hal itu memang dibutuhkan. Beberapa karakter pemimpin karismatik meletak pada sosoknya. Lalu karakteristik pemimpin karismatik yang dimiliki oleh Bob Sadino adalah yang pertama, kemampuan komunikasi yang bagus. Komunikasi yang dilakukan oleh Bob dapat menumbuhkan semangat dan motivasi bagi para karyawannya. Berbekal pengalamannya bekerja pada perusahaan yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, Bob dapat menceritakan hal yang dirasakannya pada kala itu pada para karyawannya. Penyampaian informasi atau cara komunikasi Bob dengan menggunakan majas metafora atau menggunakan analogi dapat menimbulkan motivasi tersendiri bagi para karyawannya. Lalu yang kedua ada kemampuan dalam menginspirasi kepercayaan. Walaupun Bob kerap kali menggunakan celana pendek dalam memimpin, namun tidak membuat Bob kehilangan kepercayaan dari para karyawannya. Hal yang dilakukan oleh Bob tersebut dapat menginspirasi kepada para bawahannya tentang penampilan luar bukanlah hal yang dapat mengukur kemampuan seseorang. Yang terpenting adalah bekerja dan melakukan apa yang dapat dilakukan. Yang ketiga adalah berorientasi pada kekuatan atau aksi nyata. Dalam menginspirasi karyawannya, Bob lebih menunjukkan melalui aksi yang dilakukannya secara langsung. Bob sering menyatakan bahwa dirinya adalah orang bodoh. Bob selalu membubuhkan kalimat bahwa orang bodoh ketika bertindak secara langsung tanpa banyak berpikir. Berbeda dengan orang pintar yang terlalu banyak berpikir dan akhirnya tidak melakukan apapun. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dinyatakan bahwa Om Bob sangat menyukai aksi dibandingkan dengan ribuan kata-kata dan hal itu menginspirasi karyawannya dalam bekerja. Yang keempat adalah emosional dan hangat. Melalui celana pendeknya, Om Bob ingin memberikan kesan kepada setiap karyawannya bahwa dirinya tidak ingin membuat batasan pada karyawannya, sehingga karyawannya dapat lebih dekat padanya. Bob dapat menempatkan diri dalam berekspresi. Dia akan marah ketika hal itu dibutuhkan, dia akan tegas jika itu juga diperlukan, namun jika tidak ada hal yang mendesak, dia akan selalu terlihat santai.
selalu tersenyum dan bersahaja kepada para karyawannya. Slide sebelumnya, tolong. Lalu yang kelima adalah memiliki keunikan. Keunikan yang dimiliki oleh Bob tidak terlepas dari celana pendek yang selalu dikenakannya. Seorang pemimpin biasanya selalu berpakaian rapih dengan jas ataupun blazer yang melekat di badannya. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Bob. Bob hanya menggunakan celana pendek dan kemeja dalam memimpin perusahaannya. Justru hal yang dilakukan oleh Bob adalah hal yang aneh ataupun unik. Keunikannya tersebut membuat dirinya disegani oleh bawahannya atau oleh para karyawannya. Dan yang terakhir adalah kepribadian yang mempromosikan diri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Bob percaya bahwa setiap langkah sukses selalu diawali kegagalan demi kegagalan. Baginya uang bukanlah nomor bahwa kemampuan, komitmen, berani mencari dan menangkap peluang adalah hal yang utama dalam mengembangkan sebuah bisnis. Dari perjalanan dan kisah hidupnya, Bob menceritakan setiap pengalaman dan motivasi kepada karyawannya. Karyawannya diharapkan dapat termotivasi melalui pengalaman dan kejadian yang dialami. Demikian presentasi dari kami mengenai implementasi tipe kepemimpinan dengan 3 tipe, yaitu autokratis dengan Muammar Gaddafi sebagai tokohnya, yang kedua transformasional dengan Richard Branson, dan yang ketiga atau terakhir kepemimpinan karismatik oleh Bob Sadino. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.